Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di pertemuan kedua ini kita sudah masuk di dalam pembahasan kitab Mutammimah. Setelah kemarin di pertemuan pertama kita sudah selesai dari muqaddimah, pendahuluan penulis rahimahullah. Sekarang kita masuk di pembahasan kalimat dan susunannya. Qala al-Hattab rahimahullah, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau ini masih murni matan jurumiyah. Pengertian kalam. Tidak ada yang belum ubah. Al-kalam, dia adalah lafaz yang murakkab berfaedah dengan peletakan. Dengan peletakan. Di catatan di bawah, al-kalam, catatan nomor 5. Al-kalam secara bahasa adalah ucapan yang dipahami. Itu kalau dikatakan kalam. Ketika kita bilang kalamullah, berarti itu ucapan yang dipahami, yang bersumber dari Allah. Dipahami ini kalamun nabi. Berarti apa itu? Ucapan yang dipahami, bisa dipahami, yang bersumber dari nabi. Jadi kalam arti secara bahasa adalah ucapan yang dipahami. Dipahami ini kan? Ini sudah naik kita secara bahasa dibandingkan dengan kitab sebelumnya. Huwal lafdu, dia adalah lafaz. Catatan nomor 6, yaitu terdapat suara yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Itulah dikatakan lafaz. Ada suara. Yang mana suara ini tersusun dari huruf apa? Hijaiyah. Itu disebut lafaz. Ketika seorang bersuara dan suaranya adalah terdapat padanya huruf hijaiyah, maka kita bisa katakan itu adalah lafaz. Iya. Makanya Al-Quran dengan definisi lafaz ini adalah kalam. Dengan definisi pertama. Karena dia adalah suara. Yang di dalamnya terdapat apa? Huruf hijaiyah. Kedua, al-murakkab. Dia adalah lafaz yang murakkab. Apa itu murakkab? Di bawah catatan nomor 7. Yaitu terdiri dari 2 kata atau lebih. Ini mengisyaratkan nanti akan ditegaskan di kitab Qatur Nada yang antum akan dapatkan tahun depan. Bahwa paling sedikit dinamakan kalam itu 2 kata. Paling sedikit dinamakan kalam itu berapa? 2 kata. Itu paling sedikit itu. Karena saya bilang, yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Bisa juga kalam itu lebih dari 2 kata. Lebih dari 2 katanya itu berapa? Ditegaskan nanti di kitab yang kita sisakan. Di kitab yang lebih tinggi. Karena nanti di Qatur Nada, silsilah nahwu ya, yang kelima, itu akan ditegaskan bahwa susunan kalam itu ada batasan paling tingginya. Nanti di sana. Tapi di sini untuk tahap ini adalah tersusun dari 2 kata. Itu paling sedikit. Atau lebih. Kita tidak perlu kasih tahu dulu lebihnya berapa. Kan itu sudah meluas namanya. Kan itu sudah meluas. Yang penting antum tahu dulu bahwa dinamakan kalam dia adalah murakkab. Murakkabnya bagaimana? Paling sedikit tersusun dari 2 kata. Atau lebih. Iya. Al-mufid. Kalam juga memiliki syarat di samping dia lafaz murakkab, dia juga harus mufid. Apa itu mufid? Catatan nomor 8. Yaitu diamnya si pembicara. Diamnya si pembicara di atas kalimat yang sempurna dan pendengar tidak lagi menanti ucapan setelahnya. Itu dinamakan mufid.
Ketika saya katakan misalnya sama antum, ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Saya ngomong itu, saya titik, antum sudah paham apa yang saya beritakan. Dipahami ini? Itu disebut apa? Kalam. Dari pengertian mufid inilah nanti, walaupun sudah tersusun, tapi jika pembicara diam dan pendengar masih menanti sesuatu setelah ucapan itu, maka belum dikatakan kalam. Misalnya begini, saya bilang begini. In ja'a Zaid. Jika Zaid datang, ini kan kalimat tersusun? Tersusun. Apakah ini mufid? Tidak dikatakan mufid. Kenapa? Karena diamnya saya di atas pembicaraan itu, pendengar masih menanti. Jika Zaid datang, pendengar masih menunggu. Kenapa? Jika dia datang. Beda kalau saya bilang begini, in ja'a Zaid, ja'a Ammar. Jika Zaid datang, datang Ammar. Sempurna? Mufid? Mufid. Kenapa mufid? Karena antum yang mendengar tidak menanti lagi sesuatu setelahnya. Jadi ketika antum sudah tidak menanti lagi, itu dinamakan mufid. Itu dinamakan apa? Mufid. Ini syarat kalam yang ketiga. Yang terakhir, syarat kalam yang terakhir, bil wad'i. Dengan peletakan. Catatan nomor 9, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Jadi walaupun terlafadzkan, tersusun, berfaedah, tapi tidak berbahasa Arab, menurut ahli nahwu ini bukan kalam. Ini bukan kalam. Jelas ini? Makanya kalau ada orang melatinkan Quran, paham tak? Walaupun ini secara hukum ada hukumnya. Hukum tidak boleh. Secara hukum tidak boleh Quran dilatinkan. Karena Quran turun dengan bahasa Arab. Boleh diterjemahkan. Tapi tidak boleh Quran dilatinkan. Anda paham ini? Tapi sekarang kita tidak berbicara hukum itu. Kita berbicara tentang Quran dilatinkan. Apakah kita bisa katakan kalamullah? Paham ini? Jadi dia tulis alif, lam, mim. Dia tulis pakai huruf Latin. Apa kita bisa bilang kalamullah? Tidak. Karena kalam itu harus lafaz, tersusun, berfaedah, dan peletakan orang Arab. Ketika dilatinkan, tidak boleh kita bilang kalamullah. Jelas ini? Jelas ini? Karena disebut kalam, itu kalau apa? Lafaz, tersusun, berfaedah, dan peletakan orang Arab. Jelas kan? Karena Quran dikatakan kalamullah bilisanin arabiyyin mubin. Kan begitu? Dengan lisan Arab. Dengan lisan apa? Arab. Jelas ini pembahasan kita ini? Ini secara sederhananya seperti itu. Inilah yang disebut kalam menurut istilah ulama nahwu. Huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dia adalah lafaz yang tersusun berfaedah dengan peletakan orang Arab. Ini yang disebut dengan rukun kalam. Kapan kalam itu dinamakan kalam? Maka rukunnya ini harus lafaz, harus tersusun, harus mufid, harus peletakan orang Arab. Jelas pembahasan ini? Jelas ini? Ini kalam, pembahasan pertama. Setelah itu kata beliau menjelaskan tadi itu tersusunnya. Wa aqallu ma yata'allafu minasmain nahwu Zaidun qa'imun. Au min fi'lin wasmin nahwu qama Zaidun. Wa aqall dan paling sedikit ma yata'allafu apa yang tersusun
ada catatan nomor 10. Langsung ke bawah ya kalau ada catatan. Kalam paling sedikitnya tersusun dari 2 kata. Dari 2 kata akan ditegaskan oleh penulis. Adapun paling banyaknya akan dijelaskan nanti pada kitab-kitab lanjutan. Dah? Jadi di mutamimah ini tersedikitnya saja dulu. Jadi kalam tersusun paling sedikitnya minasmain. Dari 2 isim. Dari 2 isim. Jadi susunannya adalah isim-isim. Begitu. Itu paling sedikitnya. Contoh apa? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid secara nahwu i'rabnya apa? Mubtada, qaimun khobar. Zaidun isim atau fi'il? Isim. Qaimun isim atau fi'il? Isim. Berarti isim-isim. Zaidun qaimun. Lafat murakkab mufid bilwat'i. Inilah kalam tersedikit. Isim-isim. Itu paling sedikitnya. Atau bisa juga kalam itu tersusun tersedikit adalah min fi'lin wasmin. Dari 1 fi'il dan 1 isim. Dipahami ini? Tersedikitnya juga boleh, bisa begitu. Fi'il, isim. Nah contoh, koma zaidun. Koma zaidun. Koma itu apa? Fi'il. Zaidun, isim kan begitu. Koma fi'il mati, zaidun isim dan kedudukan i'rabnya sebagai fa'il. Ini kalam. Paham kan? Pertama dia lafat, kedua murakkab, tersusun dari 2 kata kan begitu. 2 katanya ini adalah fi'il isim. Fi'il isim. Tersusun dari 2 kata. Fi'il isim. Dan ini mufid berfaedah. Koma zaidun, zaid telah berdiri. Antum paham ucapan itu kan begitu. Iya. Kemudian dia bilwad'i. Ini dengan peletakan siapa? Orang Arab. Ini paling sedikitnya ini. Ini adalah paling sedikitnya. Bala contohkan 2 ini. Zaidun qaimun. Ada catatan di bawah berupa jumlah ismiyah. Koma zaidun. Catatan di bawah berupa jumlah apa? Fi'liyah. Jadi inilah susunan tersedikitnya. Susunan paling sedikit dari kalam Arab adalah jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah. Itu susunan paling sedikitnya. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jelas pembahasan kita ini? Jelas ini? Jelas. Selesai. Kata dan jenis-jenisnya. Sudah kalam. Selesai kalam sampai situ. Kalau mau lebih luas lagi, di buku lanjutan. Insya Allah di Qatur Nada akan dibahas lebih luas lagi. Iya, nanti lebih panjang lagi pembahasan kalam. Tapi ini dia cukupkan sampai di situ saja. Setelah itu masuk lagi di kedua. Kata dan jenis-jenisnya. Wal kalimah. Ini yang tidak ada di matan jurumiyah. Tapi kita sudah kasih di miftah. Jadi miftah ada kalam, ada kalimah. Al-kalimah. Qaulun mufradun. Al-kalimah. Ada catatan di bawah. Catatan 13. Kalimah secara bahasa bermakna kalimat sempurna. Yang dapat dipahami juga. Itu secara bahasa. Ya, bermakna kalimat sempurna yang dapat dipahami secara bahasa. Iya. Secara istilah nahwunya di atas. Wal kalimatu qaulun mufrad. Kalimat itu adalah ucapan yang isinya 1 kata. Kalau kalam tadi apa? Lafdun murakkab. Berarti isinya berupa 2 kata atau lebih. Kalau kalam. Kalau kalimat qaulun mufrad, ucapan yang isinya 1 kata saja. Paham ini kalimat pengertiannya? Kita lihat dulu apa artinya qaul. Catatan 14. Al-kalimah qaulun. Kalimat adalah ucapan. Catatan 14, ucapan yang memiliki makna maksudnya. Ucapan yang punya
arti. Mufrad. Apa artinya mufrad? Hanya terdapat satu lafaz. Itu maksudnya mufrad. Ucapan yang mufrad. Yaitu ucapan yang isinya apa? Hanya terdapat satu kata saja. Satu lafaz saja. Iya. Itulah kalimat. Wahia dan dia adalah ismun wa fi'ilun wa harfun ja'ali makna. Dia adalah isim, fi'il, huruf yang datang membawa arti. Huruf yang punya makna. Ini pembagian kalimat ternyata bukan pembagian kalam. Di matan jurumiyah, kalau antum membuka kembali matan jurumiyah, ini pembagian kalam. Karena penulis di matan jurumiyah setelah menjelaskan wal kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa huwa thalathatu aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi seakan-akan itu pembagiannya kalam. Itu salah di matan jurumiyah. Isim, fi'il, huruf bukan pembagian kalam. Dipahami ini? Itu pembagiannya al-kalimah. Di situ kesalahan beliau dikritik. Dan inilah fungsinya ini mutammimah, menyempurnakan sebelumnya. Jadi yang terbagi menjadi isim, fi'il, huruf bukan al-kalam. Tapi apa? Al-kalimah. Jelas pembahasan kita? Jadi wal kalimah qaulun mufrad. Kalimat adalah ucapan yang isinya satu kata. Wahia dia adalah ismun, itu bagian pertama untuk al-kalimah. Ada isim, apa itu isim? Pengertiannya saya ulang lagi di catatan. 16. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Ini sudah sering kali kita dengar. Iya. Wa fi'lun. Catatan 17. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan bergandengan dengan waktu. Wa harfun dan huruf. Huruf adalah catatan 18. Kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Yaitu digandengkan dengan yang lain. Baru punya makna yang sempurna. Ja'ali makna catatan 19. Datang dengan arti sebagai pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna. Seperti huruf hijaiyah. Karena huruf terbagi dua. Ada huruf yang tidak punya arti, itulah alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, itu huruf hijaiyah. Itu namanya huruf yang tidak punya arti. Dan ada huruf yang punya makna. Huruf yang punya arti seperti huruf jar. Alat-alat penasab, alat-alat penjazam, itu kan huruf. Tapi huruf itu punya apa? Punya arti. Yang masuk dalam pembagian al-kalimah yang mana? Huruf hijaiyah atau huruf yang punya makna? Yang punya makna, bukan huruf hijaiyah. Jelas ini pembahasan? Bukan huruf hijaiyah. Setelah itu beliau lebih jauh lagi membahas tandanya. Kata beliau, fal ismur yu'rafu bil isnadi ilaihi wabil khobdi wabit tanwini wabidukhulil alifi wal lami wa hurufil khobdi. Masya Allah. Fal ismu yu'rafu, maka isim dikenal. Maka isim dikenal. Ada catatan di bawah, catatan 20, saudara. Catatan 20, saudara. Jangan terlalu lama tutup matanya. Fal ismu yu'rafu, maka isim dikenal. Catatan 20. Sesuatu yang membedakannya dengan fi'il dan huruf, itu maksudnya kata yu'rafu. Dikenal, yaitu isim itu kalau antum lihat itu, langsung antum bilang, isim ini. Isim ini. Karena dia dikenal, yaitu tandanya yang membedakan dia dari dua saudarinya. Kan dia punya tiga ini. Ada isim, ada fi'il, ada siapa? Huruf. Apa yang membedakannya dengan yang lain? Nah, ini ucapan penulis. Isim dikenal bil isnadi ilai, dengan penyandaran kepadanya.
Jika sesuatu disandarkan kepadanya, apapun itu disandarkan, apakah isim ataupun fi'il. Jika sesuatu disandarkan kepadanya, maka dia itu adalah isim. Fi'il atau isim. Misalnya, antum katakan begini untuk isim. Kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Berarti antum sandarkan kitab kepada apa? Zaid. Berarti Zaid ini adalah siapa? Isim. Jadi disandarkan kepadanya. Paham kan? Contoh lain. Koma Zaidun. Jadi dia majrur ataupun nanti marfu. Koma Zaidun. Zaid berdiri. Yaitu kata berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti kata berdiri disandarkan kepada siapa? Sebagai pekerjaannya Zaid. Maka Zaid siapa? Zaid siapa? Isim. Jadi ketika terjadi penyandaran kepadanya, terserah apakah ini yang disandarkan isim, ya, atau dia adalah apa? Fi'il. Paham ini kan? Yang disandarkan kepadanya itu isim atau fi'il. Yang penting kalau dia disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia siapa? Isim. Jadi ada tiang begini. Ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Maka tempat bersandarnya ini dipastikan dia adalah isim. Paham kan? Yang disandarkan bisa saja fi'il, bisa saja apa? Isim. Kan begitu? Yang disandarkan. Tapi tempat bersandarnya dipastikan siapa dia? Isim. Jelas alamat pertama? Jelas ini? Dan ini namanya alamat secara makna. Saya sudah sebutkan di Miftah. Ini alamat secara arti. Jadi antum bisa tahu itu kalau antum tahu artinya. Kitabnya Zaid. Oh, kitab disandarkan kepada Zaid. Zaid berdiri. Oh, berdiri disandarkan kepada Zaid. Paham kan? Jadi kalau di saat terjadi penyandaran, maka tempat bersandar itu isim. Jelas ini alamat pertama. Ini alamat nanti ditegaskan di kitab Qatur Nada sebagai alamat yang paling bermanfaat. Karena kadang dia bisa membuktikan akan keisimannya sebuah kata sementara tidak ada alamat lain. Dalam keadaan tidak ada alamat yang lain akan ditegaskan nanti di kitab Silsilah Nahwu yang kelima insyaallah. Iya, kita lihat catatan 21. Jika ada kata yang disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia adalah isim. Dah? Jelas ini? Kalau ada kata disandarkan kepadanya sesuatu, maka pastikan kata itu adalah siapa? Isim. Jelas ini alamat pertama? Siapa yang belum jelas? Jadi misalnya kitab Zaid. Kitab disandarkan pada Zaid. Berarti Zaid adalah Zaidnya. Koma Zaid. Zaid berdiri. Berarti kata kerja berdiri disandarkan kepada Zaid. Pekerjaannya itu. Zaid yang berdiri itu. Berarti Zaid adalah isim. Kan dia disandarkan padanya. Tempat bersandarnya. Itu yang isim. Tidak ada lagi hubungan itu, saudara. Ini bukan pembahasan kalam. Ini bukan pembahasan kalam. Yang kita bahas jumlah ismi atau jumlah fi'liyah di mana? Di mana? Di pembahasan siapa? Kalam. Ini pembahasan al-kalimah, kata. Ini Zaid, apa buktinya isim? Kan begitu? Buktinya karena dia disandarkan kepadanya sesuatu. Iya kan? Disandarkan kepada Zaid, buku. Disandarkan kepada Zaid, berdiri. Berarti Zaid adalah apa? Isim. Ada lagi? Iya, katabtu. Contohnya Hanafi. Katabtu, saya menulis.
Pertama cari dulu apa yang disandarkan dan apa tempat bersandarnya. Apa yang disandarkan? Apa yang disandarkan? Menulis. Disandarkan kepada siapa? Saya. Pekerjaan menulis disandarkan kepada saya. Berarti saya adalah isim. Kan disandarkan pekerjaan menulis kepadanya. Anda paham ini? Jelas ini? Iya toh? Atau belum? Ada lagi? Darabtu Zaidan. Kan gini, darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Dah? Saya memukul Zaid. Kita mau iya kan pekerjaan memukul disandarkan kepada siapa? Mencakup yang memukul dan yang dipukul. Dipaham kan? Iya, makanya kita kan belum bahas itu. Sekarang apa dalil katab tu? Tu itu isim. Apa dalilmu? Kan begitu. Apa dalilmu, alasan kamu kalau tu adalah isim? Sementara dia tidak ada kasroh, tidak ada tanwin, tidak ada al, tidak ada huruf jar. Tidak ada itu 4 tanda itu. Tapi apa yang membuktikan kalau tu adalah isim? Nah inilah alamat ini. Al-isnadu ilai. Terjadi penyandaran pekerjaan menulis kepadanya. Ketika dia disandarkan sesuatu kepadanya, maka dia adalah apa? Isim. Inilah dikatakan amfaul alamat. Tidak ada tanda isim yang nampak, tapi tetap dikatakan isim. Tapi apa alamatnya? Isnadu ilai. Jelas ini? Ada lagi? Masih samar? Tidak apa-apa itu isnadu ilai. Iya ada kesamaan. Cuman itu isnad itu kan tidak harus mudhaf ilai. Makanya mudhaf ilai pasti mudhaf ilainya isim. Nah, sekarang ada nama umum al-isnad. Isnad ini penyandaran. Bisa mudhaf ilai, bisa mubtada khobar, bisa fi'il fa'il. Itu namanya isnad. Jadi ada nama umum. Kalau mudhaf ilai nama khusus karena penyandaran 2 isim. Itu kalau mudhaf ilai. Penyandaran 2 isim. Kalau isnad umum bisa penyandaran 2 isim, bisa penyandaran isim fiil, bisa. Dipahami ini? Enggak selamanya yang disandarkan itu yang di depan. Ke belakang, enggak. Bisa juga yang di belakang disandarkan ke depan. Paham kan? Ini kebetulan ini. Kitabnya Zaid. Berarti kitab disandarkan kepada Zaid. Zaid isim. Koma Zaid. Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan kepada Zaid. Kan begitu? Sekarang saya bilang Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Mana yang disandarkan? Qaimun kan disandarkan kepada apa? Zaid. Paham kan? Inilah dibilang isnadu ilai. Disandarkan kepadanya. Berarti Zaid adalah siapa? Isim. Apa dalilnya?
Apa dalilnya? Disandarkan kepadanya. Apa yang disandarkan kepadanya? Qaimun, kata berdiri, disandarkan kepada apa? Zaid. Jadi tidak harus itu yang disandarkan di depan. Yang penting disandarkan kepadanya. Sekarang, ana mudarrisun. Ana ya mudarrisun. Saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang guru. Sekarang dari mana kita tahu bahwa ana isim? Kan begitu pertanyaannya. Tidak ada tanwin, tidak ada kasroh, tidak ada huruf jer. Di depannya tidak ada al. Apa buktinya kalau ana isim? Ya? Isnadu ilai. Penyandaran kepadanya. Penyandaran apa? Yaitu saya disandarkan kepada saya ini adalah seorang guru. Kata pekerjaan guru disandarkan kepada saya. Setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Makanya bukan mudhaf-mudhafun ilai. Mana tadi teman saya? Dah? Bukan. Kalau mudhafun ilai sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Kalau ini biar yang penting disandarkan. Bisa sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Makanya namanya al-isnad. Namanya adalah apa? Al-isnad. Penyandaran. Apakah penyandaran biasa atau penyandaran terbalik? Kan biasanya kan sebelum disandarkan pada setelahnya. Terbalik maksudnya di setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Yang penting penyandaran. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya? Isim itu. Sudah ini? Ada lagi? Ya kalau antum sandarkan tuh. Itu semua contohnya saudara. Kitab Zaid. Ya, antum sandarkan kitab kepada Zaid. Ketika antum bilang, ini kitab Zaid. Berarti antum sandarkan kepada dia, tak? Punyanya ini. Tidak bisa. Apakah kamu sandarkan pengajar kepada, maksudnya antum sandarkan saya ke pengajar? Tidak, gimana caranya? Jadi mudaris yang berdiri begini. Antum sandarkan anak ke sini. Tidak? Tidak bisa. Gimana caranya? Pekerjaanlah yang disandarkan kepada objeknya. Masa orangnya disandarkan kepada pekerjaannya? Beda yang lain saudara. Pekerjaan disandarkan ke orang. Orang ini guru, orang ini ustadz, orang ini pedagang. Pekerjaan disandarkan kepada orang, bukan orang disandarkan kepada pekerjaan. Semua. Ada lagi? Tidak ada. Ini alamat pertama. Iya, alamat pertama. Saya katakan di Miftah, tidak apa-apa kalau antum tidak paham. Tapi kalau sekarang ini harus dipahami. Iya kan? Nanti akan diulang lagi di buku kelima. Dengan pembahasan yang sama. Iya, dengan pembahasan yang sama. Waktu di Miftah, kan ini alamat maknawi. Kita itu pikirkan artinya baru tahu ada penyandaran. Ada terjemahannya baru tahu penyandaran. Ini alamat maknawi. Tidak bisa dilihat dengan lafaz. Sudah ini alamat pertama itu. Setelahnya alamat muda. Wabil khafdi. Dengan adanya khafat maka dia adalah isim. Catatan dua-dua. Khafat, kasroh atau apa yang menggantikannya sebagai alamat khafat atau jer. Pokoknya dengan di khafat. Belum tidak bilang dengan kasroh. Dipahamkan? Belum katakan apa? Alamat kedua adalah apa?
khofat. Apa pengertian khofat? Ya perubahan khusus dengan tanda kasroh atau apa yang menggantikannya. Ya kan? Ini kita tidak bilang lagi kasroh. Kita katakan apa? Khofat. Kalau ada kata di khofat, tanda kasroh atau pengganti kasroh yang antum sudah tahu di matan jurumiyah dan juga antum sudah tahu di miftah, maka kata itu namanya isim. Ini tidak harus kasroh, yang penting khofat. Paham kan? Tinggal antum cari, pikir kembali yang di matan jurumiyah yang sudah lewat. Walil khofdi talat alamat. Untuk khofat ada 3 tanda kan begitu. Al kasrotu, wal fathatu, wal iya, kan begitu. Kasro, fathah, iya. Inilah maksudnya tanda isim. Tanda isim. Wabit tanwini, dengan adanya tanwin. Dengan adanya tanwin, catatan 23. Domatain atau fathatain atau kasrotain itu disebut tanwin. 2 domanya atau 2 fathahnya atau 2 kasronya. Dipahamkan? Itu disebut tanwin. Wabidukulil alif wal lam. Dengan masuknya alif dan lam. Ini tidak butuh catatan kaki. Dengan adanya al maka kita katakan isim. Iya kan? Iya. Yang terakhir wahurufil khafdi, dengan adanya huruf jer. Di sini penulis tidak seperti matan jurumiyah yang memberikan huruf jer di awal. Tidak. Kan di sini bukan pembahasan huruf jer. Pembahasan huruf jer di penyakit jer. Bahkan belum hapus apa yang dikatakan di matan jurumiyah. Kan di matan jurumiyah langsung dikasih huruf jer di sini tak? Di sini bukan pembahasan mau mengenal huruf jer. Di sini pembahasannya apa? Mengenal isim. Apa tandanya? Dengan adanya huruf jer. Kan begitu? Iya. Kalau ada huruf jer, maka kata setelahnya itu adalah apa? Isim. Lihat catatan di bawah 24. Masuknya huruf-huruf jer yang akan datang penyebutannya pada bab isim-isim yang majrur. Jadi kapan masuk huruf jer, maka kata itu adalah isim. Dalam keadaan ini buku ketiga dan antum sudah tahu huruf-huruf jer itu. Tapi di sini kita tidak sebutkan karena bukan tempatnya. Di sini cuma mau kita kenal. Isim itu dikenal dengan isnadu ilai. Isim itu dikenal dengan adanya khofat. Isim itu dikenal dengan adanya tanwin. Isim itu dikenal dengan adanya al. Isim itu dikenal dengan adanya huruf jer. 5 tanda. 5 tanda untuk siapa? Isim. Jelas ini? Maksudnya gimana itu? Pokoknya ini saudara, itu kan berarti sama dengan temanmu tadi. Sama dengan temanmu tadi yang bahas ini jumlah fi'liyah atau ismiyah berarti itu. Yang antum tanyakan itu adalah syibul jumlah. Apakah kita bahas sekarang syibul jumlah atau kita bahas kosakata? Paham sekarang? Jadi kasih runcing ini permasalahan. Yang kita bahas sekarang apa ini? Apa kita membahas jumlah ismiyah, fi'liyah dan syibul jumlah? Dorob dan jar majrur? Atau kita bahas kosakata? Apa kita bahas? Jawab dulu. Tidak. Kalau kita bahas syibul jumlah, itu sudah jauh. Berarti itu di pembahasan khobar. Sekarang saya bahas apa ini? Kan saya bahas kata. Kata ini isim atau bukan? Nah, jadi fil baiti. Yang kita bahas itu saudara bukan fil baiti, tapi al baiti. Itu isim kan ada fi.
Jadi jangan bertanya, berarti fil baiti gimana? Janda, enggak. Itu bukan urusan kita ini untuk sekarang. Kita sekarang urus al baiti siapa? Isim atau fiil atau huruf. Itu yang kita bahas. Jawabannya dia adalah siapa? Isim. Dengan dalil adanya huruf jer. Kita enggak bahas ini sebut jumlah ini apa. Enggak. Dah, terlalu jauh itu. Iya, pembahasannya di tempat lain. Jangan dimasukkan di sini. Kita sekarang ini bahasnya al-kalimah, kosakata bahasa Arab. Ini kita masukkan golongan isim atau fiil atau huruf. Kita katakan kalau antum masukkan di golongan isim berarti harus ada tanda isim. Tanda isim ada 5. Isnadu ilai, adanya khofat, adanya tanwin, adanya al, adanya apa? Terakhir huruf jer. Paham tak? Sudah ini? Ada lagi? Yarhamkallah. Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Besok insya Allah kita masuk lagi di fi'il. Iya. Karena fi'il lebih panjang daripada isim. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.